Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Kita hari ini bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya? Hari ini Ibu akan bercerita seperti janji Ibu minggu kemarin bahwa Ibu akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Ismail alaihi salam. Ibu harap setelah Ibu bercerita, kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ismail ini ya. Dan Ibu harap juga kalian dapat mengkomunikasikannya serta menerapkan sikap patuh Nabi Ismail terhadap Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, lalu Ibu harap juga melalui kisah Nabi Ismail ini kalian bisa mencontoh ya patuhnya Nabi Ismail terhadap orang tua. Dan diharapkan siswa juga dapat sabar serta ikhlas dalam menjalankan kehidupan kalian sehari-hari. Baik, Ibu seperti yang lalu Ibu petakan ya, kisah Nabi Ismail itu. Nanti kita akan ambil hikmahnya, kita meneladani juga perilaku Nabi Ismail. Apa saja perilakunya yang perlu kita teladani? Terus kita dengarkan kisah-kisahnya ya. Ibu ambil 3 kisah Nabi Ismail. Yang pertama kisah Nabi Ismail dengan asal-usul air Zam-Zam. Yang kedua kisah Nabi Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya melalui mimpi. Dan yang ketiga kisah Nabi Ismail membantu ayahnya membangun Ka'bah. Untuk kali ini Ibu akan menceritakan kisah Nabi Ismail dengan air Zam-Zam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim bersama Ibu Siti Hajar. Dikisahkan saat Nabi Ismail masih menyusu, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa mereka meninggalkan Palestina. Mereka berjalan dengan menunggangi unta dari Palestina menuju lembah yang sangat tandus di tanah Mekah. Nabi Ibrahim membawa Ibu Siti Hajar dan putranya ke tempat tersebut. Kala itu Mekah masih berupa lembah padang pasir yang tandus, sepi dan gersang, dan udaranya sangat panas. Tetapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa mereka ke sana. Setelah menurunkan barang bawaan, Nabi Ibrahim bermaksud meninggalkan anak dan istrinya, Ibu Siti Hajar yang melihat kepergian suaminya itu, langsung meletakkan Nabi Ismail kecil di alas tidur yang telah disiapkan. Ibu Siti Hajar bertanya, "Suamiku, hendak pergi kemanakah? Kenapa kami ditinggalkan di tempat ini?" Nabi Ibrahim terdiam. Melihat itu, Ibu Siti Hajar kembali bertanya, "Apakah atas perintah Allah engkau harus pergi meninggalkan kami?" "Iya," jawab Nabi Ibrahim. Setelah mendengar jawaban dari suaminya, Ibu Siti Hajar tidak marah. Ia merasa lega dan ikhlas. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami berdua, ucap Siti Hajar penuh keikhlasan. "Pergilah suamiku, laksanakanlah perintah Allah," imbuhnya.
Di dalam benak Nabi Ibrahim sebenarnya berat untuk meninggalkan mereka berdua. Namun beliau harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim pun berangkat, meninggalkan istri dan anaknya di tempat tandus itu. Di atas bukit yang sudah tak terlihat oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun berdoa, memohon pada Allah untuk menjaga dan melindungi anak dan istrinya. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Ibu Siti Hajar dan Ismail bertahan hidup dengan perbekalan yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Sayangnya, bekal itu hanya cukup untuk beberapa hari. Setelah itu ujian pun datang. Nabi Ismail terus menangis karena tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dari air susu ibunya. Ibu Siti Hajar panik. Ia kemudian berlari ke sana ke sini di tengah gurun, di mana saat itu Mekah belum berpenghuni. Upaya Ibu Siti Hajar untuk mencari makanan atau air tidak membuahkan hasil. Ia hanya mendapati batu dan pasir. Akhirnya tanpa sadar, Ibu Siti Hajar sudah 7 kali mondar-mandir berlari antara Bukit Sofa dan Marwah. Saking lelahnya, ia hanya bisa duduk termenung. Nabi Ismail kecil pun meronta-ronta, menangis kelaparan. Walaupun sudah dibujuk, dia tetap menangis. Sehingga Ibu Siti Hajar tidak tega melihatnya. Dalam keadaan Bunda Siti Hajar hampir putus asa, Allah memberikan pertolongan dengan mengutus malaikat Jibril yang kemudian mengajak Bunda Siti Hajar ke kawasan Masjidil Haram. Atas perintah Allah tersebut, malaikat Jibril menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya di atas pasir. Setelah itu, dengan izin Allah, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Ibu Siti Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan jam-jam, jam-jam. Lalu meminumnya dan meminumkannya kepada Nabi Ismail. Ibu Siti Hajar sangat bersyukur karena air itu sangat jernih dan mengenyangkan. Setelah peristiwa itu, banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air jam-jam. Bahkan ada yang tinggal menetap di sekitar situ. Hingga yang asalnya tempat itu sepi, lama-kelamaan menjadi bertambah ramai dan bertambah ramai lagi. Demikian pun dengan Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam yang awalnya hanya memiliki sedikit hewan peliharaan, lama-kelamaan hewan peliharaannya bertambah banyak. Mereka hidup berkecukupan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah anak-anak kisah Nabi Ismail dengan asal-usul air jam-jam. Ya, air jam-jam yang hingga saat ini masih melimpah ruah dan dijadikan oleh-oleh oleh orang yang pulang dari haji. Dan peristiwa berlari-larinya Ibu Siti Hajar dari
Bukit Sofa dan Bukit Marwah diabadikan menjadi salah satu rukun Islam. Oh, bukan rukun Islam, menjadi salah satu rukun ibadah haji yang kita sebut dengan sa'i, yaitu berlari-lari kecil. Ya, mudah-mudahan kalian semua dapat mengambil hikmahnya dari apa yang Ibu ceritakan barusan. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu harap ada yang bertanya. Ya, terima kasih. Nanti video pembelajaran ini Ibu kirim ke WA grup ya. Kalian dengarkan, kalian pelajari, dan kalian hafalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.